Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ripandi dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melaksanakan ujian semester atau UAS mata kuliah pengantar ekonomi makro yang diajarkan oleh Pak dosen Imhar SE. Nah, di sini menjelaskan tentang kebijakan moneter. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur ketersediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi pemerintah lain. Nah, kebijakan moneter pada dasarnya suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilisasi harga dan pemerataan bangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kecepatan kerja, stabilitas kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Nah, selanjutnya kebijakan moneter menurut para ahli. Menurut Muananaga, pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat pemerintahan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan menurut Ferry Warjio, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor fundamental lainnya. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama kita bahas adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijaksanaan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Nah, secara keseluruhan, kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan dengan risiko inflasi yang akan semakin tinggi. Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan cepat. Nah, kebijakan ini mampu meningkatkan daya beli permintaan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran pada saat perekonomian dalam mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ekspansif juga mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu negara. Contohnya nih, kebijakan ekspansif biasanya ditetapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah yang banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Dengan otoritas fiskal, bank sentral mengontrol nilai tukar mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing. Contoh konkretnya adalah yaitu Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Mata uang Indonesia akan menjadi lebih murah daripada mata uang negara lain. Selanjutnya, moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini disebut dilakukan dengan pada saat perekonomian mengalami inflasi atau disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif, monetary contractive policy
yang disebut kebijakan uang statik monopolisi ialah kebijakan mengurangi uang yang beredar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Contoh kebijakan moneter Indonesia, beberapa monetary policy yang telah diterapkan Indonesia adalah Bank Indonesia melakukan lelang sertifikatnya atau juga melalui pembelian surat berharga di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa tujuan kebijakan dari moneter. Yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi langsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan harus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Nah, yang kedua kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan, ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Nah, perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran akan tercapai. Selanjutnya ada nomor 3, stabilitas harga. Nah, kestabilitas harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga yang sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat, neraca pembayaran. Neraca pembayaran dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter, contohnya dengan cara melakukan devaluasi. Nah, yang kelima, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Selanjutnya, ada beberapa instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah fasilitas diskonto atau discount rate. Nah, fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjamkan uang kepada bank sentral. Nah, ketika bank umum mengalami kondisi mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Ketika tingkat suku bunga pinjaman menurun akan menjadi lebih murah, maka bank-bank umum akan lebih tertarik meminjam uang ke bank sentral. Nah, sebaliknya nih, ketika pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga tersebut akan mengurangi niat bank untuk melakukan pinjaman di bank sentral sehingga pemerintah dapat menekan laju pertambahan jumlah uang yang beredar. Nah, yang kedua selanjutnya, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung sangat penting untuk sifatnya yang sangat fleksibel dari instrumen lain. Operasi pasar terbuka dilakukan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual open market atau selling dan membeli open market buying, surat-surat berharga milik pemerintah. Apa itu open market selling dan open market buying? Yang pertama adalah open market selling dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat yang beredar. Nah, ketika pemerintah menjual surat-surat tersebut kepada masyarakat, maka uang yang digunakan masyarakat untuk membeli surat tersebut akan dimasukkan ke otoritas moneter. Akhirnya, uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Nah, selanjutnya, open market buying atau buying dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah
membeli surat berharga dari masyarakat, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Nah, di Indonesia sendiri nih, kebijakan moneter merupakan operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara membeli surat-surat berharga sendiri dari sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau surat berharga pasar uang atau SPBU dan surat berharga negara SBN dibagi menjadi surat utang negara atau SUN terdiri dari surat pembendaharaan negara atau SPN dan obligasi termasuk negara zero count bond atau ZCP dan obligasi negara retail. Nah, selanjutnya adalah imbauan moral atau moral persuasion. Nah, instrumen kebijakan moneter imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui beberapa hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atau membatasi keinginannya untuk meminjam uang pada bank sentral melalui fasilitas diskonto. Nah, selanjutnya ada rasio cadangan atau reserve requirement ratio. Nah, ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika uang pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menjumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Selanjutnya, selain 4 instrumen tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang lain seperti kredit langsung. Nah, Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada sektor, program, proyek, ataupun kegiatan sifatnya mendesak dan harus diprioritaskan. Kredit langsung ini akan nambah jumlah uang yang beredar di masyarakat karena digunakan untuk membayar program atau kegiatan yang diprioritaskan. Yang kedua adalah penetapan uang muka impor, di mana para importir diwajibkan membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Dengan ditetapkan instrumen ini, pemerintah dapat mengatur uang beredar dari sisi impor dan mengontrol devisa negara. Yang ketiga adalah fasilitas overdraft, di mana Bank Indonesia akan menyediakan fasilitas pinjaman berjangka pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau pencairan pendek. Suku bunga yang diterapkan pada fasilitas ini lebih tinggi dibandingkan sumber pinjaman sehingga dapat dikontrol jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, intervensi rupiah, di mana Bank Indonesia melakukan pinjaman dana secara langsung di pasar uang antara bank atau PUAB dalam jam waktu overnight sampai jam 7 hari demi membantu instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Selanjutnya, sertifikat wadiah Bank Indonesia adalah instrumen yang pada awalnya dibuat oleh Bank Indonesia sebagai fasilitas untuk bank-bank syariah, namun tidak menutup kemungkinan SWBI ini digunakan untuk membantu operasi pasar terbuka. Penawaran SWBI tidak dilakukan secara lelang, melainkan membuka window sehingga memiliki kemiripan dengan simpanan bank sentral. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang akan beredar berkurang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya